Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Madza Ba'dal Maut sampai kepada Darajatul Jannah sudah ini. Hadis yang kedua dari fasal ini, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna ahlal jannah, sesungguhnya ahlul jannah, yatara'auna, mereka yatara'ayuna. Di sini disebutkan bahwa para penghuni surga mereka itu saling melihat. Mereka saling melihat. Nah, ahlal ghurafi min fawqihim. Mereka bisa melihat dengan penghuni kamar yang ada di atas mereka. Penghuni kamar yang ada di atas, ahlul ghuraf. Kama yatara'auna, kalau kamar sebelah itu kira-kira berapa jaraknya? Ahlul ghuraf, mereka bisa saling melihat dengan kamar yang ada di atas mereka. Di atas mereka. Bayangannya jaraknya ya berapa kalau di dunia? Di atas paling tingkat 2-4 meter. Subhanallah. Tetapi di sini disebutkan kama yatara'aun, mereka itu melihat penghuni kamar yang ada di atas seperti kabaduri, melihat bintang. Bintang jaraknya berapa? Jadi kamar yang ada di atasnya itu seperti melihat bintang, saking jaraknya, 1 derajat di atasnya. Penghuni kamar yang 1 derajat di atas mereka, fauqi. Subhanallah. Kara'auna al-kaukabud durri, sebagaimana mereka itu saling melihat. Mereka melihat kaukabud durri, saling melihat, atau mereka seperti melihat bintang, gugusan bintang yang durri, yang bercahaya, al-abir, yang lewat, al-abir artinya fil ufuqi, ufuk minal masyriqi awal maghrib, di arah barat atau di arah timur, di arah timur atau arah barat. Litafaduli ma bainahum, yang demikian karena tafadul, karena perbedaan yang sangat jauh, ma bainahum, di antara mereka. Padahal ini jarak, ini yang paling dekat. Penghuni surga 1 tingkat di atas mereka. Ini apa? Bintang. Ini dengan bintang. Subhanallah. Seperti jaraknya bumi ini dengan bintang yang ada di langit. Berapa jaraknya? Masya Allah. Sangat luar biasa jauhnya.
yang demikian jaraknya, luar biasa jauhnya. Ini dibandingkan dengan jarak bintang yang ada di atas mereka. Ini sedemikian jauh. Ini yang luar biasa, yang menunjukkan betapa besarnya surga yang Allah ciptakan. Betapa besarnya dan betapa luasnya surga. Kalau jarak 1 derajat, 1 kamar di atas mereka, itu jaraknya seperti bintang. Bagaimana dengan derajat surga yang 100 derajat di atas? Kalau sudah disebutkan sebelumnya, untuk para mujahidin, mereka ini jumlahnya yang disiapkan oleh Allah, 100 derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. 100 derajat, 1 derajatnya seperti langit dan bumi. Seperti jaraknya langit dan bumi. Berarti berapa jumlahnya atau berapa luasnya? Qalu ya Rasulullah. Maka mereka berkata, ya Rasulullah. Mereka ini para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya. Ya Rasulullah, itu seperti tingkatan para nabi. Tingkatan para nabi yang seperti itu. Tingkatannya para nabi. La yablughuha ghairuhum. Tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Jadi ketika para sahabat mendengar Rasulullah mengatakan bahwa ahlul jannah itu mereka saling yatara'auna fil jannah, saling melihat. Ini ada tambahannya itu ini kemungkinan ada kesalahan. Yang kedua malah benar, yatara'auna. Qala la yablughuha ghairuhum. Dan mereka, nah ini tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Qala bala. Ini maka kata Rasulullah SAW, bala, itu bukan derajatnya para nabi, bukan derajatnya para nabi. Artinya selain nabi bisa mencapai derajat itu. Bala, walladzi nafsi biyadihi, demi yang aku ada di demi yang jiwaku ada di tangannya, rijalun amanu billah, mereka itu yang tadi saling melihat dengan kamar yang ada di atasnya, itu seperti melihat bintang di langit. Itu adalah derajatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, bukan para nabi ini. Lah kalau seperti itu derajatnya orang yang beriman, belum para sahabat. Bagaimana dengan para nabi? Kalau derajat ini kama wasaddaqul mursalin, dan mereka membenarkan, beriman kepada para rasul. Itu orang yang beriman dan membenarkan para rasul. Itu derajatnya sudah seperti itu. Derajatnya sudah seperti itu. Bagaimana dengan para nabi? Nah, para sahabat yang tergambar pada mereka bahwa ini derajatnya para nabi. Kata Rasulullah, bukan, belum. Itu belum derajatnya para nabi, ini gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan para nabi? Subhanallah. Bagaimana dengan para nabi? Nah, ini dalam sebagian riwayat, wa fi riwayatin kama tara'aunal kaukabal gharib. Sebagaimana mereka melihat bintang al-gharib. Ini yang ada di sebelah apa? Yang pergi atau yang hilang, yang saking jauhnya, yang ada di sebelah barat. Itu biasanya bintang yang ada di sebelah barat itu nanti akan lama kelamaan akan tenggelam di sana. Nah, ini akan terbenam sebagaimana matahari terbenam di sebelah barat, maka demikian juga bintang-bintang. Ini bulan tenggelamnya di sebelah apa? Di sebelah barat. Nah, mereka melihat kaukab al-gharib atau
maknanya hampir sama, al-gharib sama al-ghabir, yaitu yang terbenam atau yang pergi. Jadi seperti berjalan menjauh. Jadi saking jauhnya bintang, kalau yang ada di atas itu kelihatan lebih dekat, tapi bintang yang ada di sebelah barat atau yang sudah mau terbenam itu terlihat lebih jauh. Nah ini maka disebutkan di sini kama tara'aunal kaukabal gharib, sebagaimana bintang yang terbenam, bintang yang pergi, yang tidak terbenam. Jadi bintang yang ada di timur atau yang ada di bintang yang ada di timur itu juga sebagaimana matahari kelihatan lebih jauh daripada yang ada di atas. Nah ini yang disebutkan dalam hadis. Gharib sebagian riwayat ghabir, dibalik saja di sini. Maknanya hampir sama. Disebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna ahlal jannah, sesungguhnya penghuni surga, la yatara'auna fil ghurfah, mereka sungguh saling melihat di kamar-kamar mereka masing-masing. Jadi tidak perlu keluar kamar untuk apa? Melihat orang yang ada di tingkatan di atasnya atau di bawahnya. Mereka bisa saling melihat di kamar masing-masing. Mereka bisa saling melihat penghuni surga yang ada di tingkatan di atas mereka. Tetangganya kelihatan, tapi tetangganya seperti itu tadi, gambarannya seperti melihat bintang, tapi mereka bisa melihatnya. Tapi disebutkan gambaran seperti bintang. Ini sebagaimana bintang yang ada di langit, gugusan-gugusan bintang. Ini karena saking jaraknya yang saking jauhnya, itu digambarkan seperti itu. Maka mereka saling bisa melihat. Cukup mereka berada di kamar masing-masing. Kamar masing-masing. Ini kalau hotelnya bintang 7 mungkin ya. Yang saking besarnya, saking luasnya, maka apa? Maka kelihatan semuanya. Dia bisa melihat luarnya ini karena mungkin terbuat dari kaca, bisa melihat. Ini yang luar biasa. Sebagaimana mereka bisa melihat bintang di sebelah timur, kaukab asy-syarqi, kaukab bintang yang ada di sebelah timur, au al-kaukabul gharbiyil gharib, atau bintang yang ada di sebelah barat yang gharib, yang tidak mau pergi atau tidak mau terbenam, yang menjelang terbenamnya. Memperhatikan bintang tidak ini? Bintang yang ada di sebelah barat, nanti lama-kelamaan tunggu saja ya, 1 jam misalkan yang sebelah barat, itu nanti tenggelam nanti. Tidak memperhatikan ya. Bulan, kalau bulan perhatikan di sebelah barat juga. Nah, bintang juga sama. Fil ufuqi, di sebelah di ufuk, di ufuk, di batas cakrawala antara langit dan bumi. Awit talik, atau bintang yang terbit di sebelah timur juga. Bintang yang terbit di sebelah timur, talik fi tafadulid darajat. Ini karena apa? Karena perbedaan derajat di antara penghuni surga. Tetangganya seperti bintang yang ada di sebelah barat atau sebelah timur. Subhanallah. Ini jarak seperti bintang yang ada di langit. Dan hadis ini hadis yang sahih. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna fil jannah, sesungguhnya penghuni surga, la yatara'auna, mereka saling melihat di surga, kama tara'auna, sebagaimana mereka saling melihat
Jadi yang di bawah bisa melihat yang atas bisa melihat yang di bawah. Nih, kama tara'auna au tarawna, sebagaimana kalian melihat al-kaukabad durri, sebagaimana kalian itu bisa melihat bintang-bintang yang durri, yang bercahaya, ad-durriyal ghariba, yang ghariba fil ufuk, yang hendak tenggelam di ufuk. Gharib lawannya talik, al-kaukab at-talik yang terbit, gharib yang hendak apa? Terbenam di sebelah barat. Hendak pergi. Fil ufuk, at-tali'u atau talik di ufuk. Ufuk itu cakrawala. Apa ya ufuk? Sudah jadi bahasa Indonesia ufuk, ya kan? Nah ini cakrawala. Maka fi tafadulid darajat, itu dalam hal perbedaan derajat, satu derajat di atasnya. Ini sebagaimana digambarkan sebelumnya, seperti langit dan bumi, jaraknya satu derajat itu seperti langit dan bumi. Di sini digambarkan bintang, jaraknya bintang yang ada di sebelah timur atau sebelah barat. Kalau ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ulaikan nabiyun, mereka itu para nabi. Seperti itu. Nah, ini seperti sepertinya mereka adalah para nabi, derajatnya yang seperti bintang, jaraknya satu dengan yang lainnya. Qala bala walladzi nafsi biyadihi. Bukan. Ini kalau diartikan bala itu iya. Maksudnya adalah mengiyakan bahwa itu bukan para nabi. Bala walladzi nafsi biyadihi. Bahkan mereka itu demi yang diriku ada di tangannya, mereka itu bahkan adalah kaum aqwamun amanu billah, kaum yang beriman kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan membenarkan saddaqu al mursalin, membenarkan para rasul. Jadi mereka ini orang biasa, penghuni surga. Penghuni surga yang penting beriman dan membenarkan para rasul. Subhanallah. Hadis yang selanjutnya Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di surga ada ghuraf, ada kamar-kamar. Ghurafan, kelihatan, zahiruha min batiniha, nampak bagian luarnya itu dari dalam. Bagian luar kamar itu bisa kelihatan dari dalam, transparan ini ya. Jadi kalau kita mungkin kamar kaca semuanya ini bisa terlihat. Bisa terlihat bagian dalam dari bagian yura dhahiruha, bagian luarnya terlihat dari dalam. Wa batinuha min dhahiriha, dan bagian dalamnya bisa dilihat dari apa? Dari luar. A'addaha Allah, Allah menyiapkan kamar ini at'ama ta'am, bagi yang at'ama ta'am, yang memberi makan. Dulu ketika di dunia, mereka ini adalah orang yang memberi makan. Sekali lagi, ini bukan para nabi, pokoknya orang yang suka memberi makan kepada orang lain, kepada orang miskin. Wa afsyas salam, menyebarkan salam. Amalannya ringan ini, kasih makan, sebarkan salam. Shalla bil laili wan nasu niyam. Yang ketiga, sholat malam dalam keadaan orang-orang sedang apa? Sedang tidur. Subhanallah. Ini yang Allah siapkan. Yang Allah siapkan kamar-kamar ini bagi orang yang seperti itu amalannya. Amalan orang yang dia itu memberi makan kepada orang lain, menyebarkan salam, sholat malam di saat manusia sedang tidur. Masya Allah. Ini keutamaan sholat apa? Salat malam, menyebarkan salam. Subhanallah, ngasih makan ringan sebenarnya.
kelihatannya sepele, ringan, coba dijalankan. Subhanallah. Maka ini dorongan bagi kita agar kita ini betul-betul mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. Karena tidak ada, kalau sudah diridhai oleh Allah, tidak ada kecuali seorang bakal masuk dalam surga. Surga hanya diberikan oleh Allah kepada yang diridhoinya. Yang diridhoinya. Ketika Allah tidak akan masuk surga kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah meridhoinya. Ketika seorang dimurkai oleh Allah, maka bisa jadi dimasukkan ke dalam neraka, atau mungkin diampuni dan kemudian diridhoi oleh Allah, baru bisa masuk surga. Sehingga mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala tidaklah saling bertentangan. Sebagaimana yang dipahami oleh orang sufi. Orang sufi itu mengatakan kita ibadah kepada Allah itu jangan karena pengen surga, jangan takut neraka. Yang penting pengen hanya karena cinta saja kepada Allah. Ini orang-orang apa? Orang sufi, orang tasawuf. Dan ini adalah pemahaman yang salah dan sesat, berbahaya pemahaman seperti ini. Karena apa? Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat, agar minta surga. Kalau kalian minta surga paling apa? Paling tinggi. Rasulullah pun juga minta surga. Rasulullah pun berlindung dari neraka. Ini kemudian ada orang yang belakangan mengatakan nggak perlu kita ini apa? Ini beribadah itu jangan mengharapkan surga, jangan takut apa? Neraka, karena cinta saja. Kenapa Rasulullah sedemikian banyak ini hadis-hadis tentang surga, tentang neraka? Kan nggak usah takut neraka. Untuk apa Rasulullah bersabda? Sedemikian banyaknya hadis-hadis tentang surga. Rasulullah menggambarkan bagaimana surga, bagaimana neraka. Subhanallah. Ini tidak lain kecuali orang manusia takut ketika disebutkan neraka. Ketika disebutkan surga, manusia menjadi pengin, sehingga mendorong untuk beramal. Sehingga dorongan beramal untuk masuk ke dalam surga dan takut neraka. Ini bukan riya, bukan sesuatu mengharapkan selain Allah. Ini mengharapkan ridha Allah, takut dengan azab Allah SWT, takut dengan kemurkaan Allah. Dan ini hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Yang menurut pemahaman kaum sufi ini riya namanya. Riyaknya orang sufi. Riyaknya orang. Kalau begitu nggak perlu kita cerita surga, nggak perlu cerita neraka. Kalau seandainya kita beribadah hanya karena cinta. Sehingga cinta itu harus diiringi dengan rasa takut dan rasa berharap. Kalau tiga ini, rasa berharap, rasa cemas, dan cinta berkumpul jadi satu, maka sempurna keimanan seseorang. Semakin besar cinta itu adalah dengan semakin besarnya rasa takut kepada Allah dan rasa berharap. Karena itu bagian dari cinta. Berharap dan cemas. Orang kalau cinta sama seseorang, dia berharap cintanya dibalas, iya kan? Dan dia takut kehilangan orang yang dia cintai. Bukan begitu? Yang pernah jatuh cinta? Iya. Bukankah demikian? Iya kan? Sehingga kalau ada orang cinta tidak takut dan tidak apa? Tidak ada harapan. Gombal cintanya, ya kan? Cinta gombal itu. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah." Sesungguhnya di mi'ata darajatin. Ada 100 derajat
a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah menyiapkan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ini yang sudah kita sebutkan pembahasan sebelumnya. Khusus ini hanya untuk orang yang berjihad di jalan Allah saja. Ini ada 100 derajat. Jadi orang yang sama-sama jihad di jalan Allah dan mereka ini sama-sama ikhlas. Dari mulai zamannya Nabi Adam lah sampai umat Nabi Muhammad SAW terakhir, mereka yang berjihad di jalan Allah, ini tingkatan mereka sama-sama berjihad, sama-sama terbunuh di jalan Allah, sama-sama ikhlasnya, tingkatannya ini tidak sama ternyata, tidak sama. Ini sama-sama ikhlas, sama-sama mengharapkan wajah Allah, karena mereka yang masuk surga, orang yang berjihad itu adalah yang betul-betul ikhlas. Kalau riya ataukah bukan karena Allah SWT, ya bukan masuk surga, tapi masuk apa? Masuk neraka. Bahkan awwalu man tusa'adu lahumun nar, yang pertama kali dilahap api neraka itu salah satunya, ada 3. Salah satunya adalah orang yang apa? Mati terbunuh di medan pertempuran. Mati. Orang yang terbunuh di jalan Allah, maksudnya di saat jihad fisabilillah, tapi terbunuhnya bukan karena Allah. Dia mengharapkan nanti kalau mati dapat julukan apa? Syahid. Orang-orang mengatakan, oh si fulan itu syahid. Ini riya setelah mati ini. Riya setelah mati, rugi. Orang yang mengharapkan nanti kalau saya mati titel syahid atau disebut orang itu sebagai syahid. Waliyadzubillah. Sehingga kalau orang itu mati di jalan Allah dan meninggalkan ikhlas karena Allah, maka tingkatan mereka ini ada 100. Allah siapkan 100 tingkatan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajatain, jarak di antara 2 derajat, kama bainas sama'i wal ard, dan bumi. Jaraknya langit dan bumi. Masya Allah. Nah ini wa anhu, ya, kita lanjutkan lagi. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajatin, di surga ada 100 derajat. Di surga ada 100 derajat. Dan sekali lagi, ini bukan berarti batasan, cuma 100, enggak. Seperti halnya lillahi mi'atu ismin, tis'atun nasman. Allah itu punya 99 nama, bukan berarti cuma 99. Paham di sini? Nah, ini. Sehingga di surga ada 100 derajat. Bukan hanya 100 derajat, tetapi ada 100 derajat di surga. Ma baina kulli darajataini mi'ata am. Jarak antara setiap derajat itu mi'ata am. Mi'atu am 100 tahun. 100 tahun apa ini? Perjalanan. Perjalanan. Lah ini 100 ini apakah yang tadi jarak seperti langit dan bumi? Wallahu a'lam. Bisa jadi 100 derajat yang lain. Derajat dengan derajat di atasnya adalah 100 apa? 100 tahun perjalanan. 100 tahun perjalanan. Seumur hidup seseorang melakukan perjalanan, itu jaraknya. Masing-masing 1 derajat dengan yang lain. Subhanallah. Nah ini wa fi riwayatin. Nah, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ma baina kulli darajataini, jarak antara masing-masing 2 derajat, setiap 2 derajat itu jaraknya khamsumi'ati am, itu 500 tahun. Tadi 100 tahun, sekarang 500 tahun. Dan riwayat-riwayat ini tidaklah dikatakan saling bertentangan antara satu dengan apa? Dengan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati atau belum, tentang sahabat
Ini yang berselisih. Sahabat yang apa? Berselisih. Apakah apa namanya itu 1 ataukah 10? Nah ini jumlah-jumlah yang seperti ini sesuai dengan riwayat yang didengar oleh sebagian sahabat, berbeda atau ingatan mereka. Bisa jadi Rasulullah SAW menyebutkan tidak hanya di dalam satu majelis, tidak hanya dalam satu majelis, tetapi disebutkan dalam beberapa majelis. Disebutkan dalam beberapa majelis. Nah ini diantara yang disebutkan derajatnya. Jadi seperti yang tadi disebutkan 100 derajat, 1 derajat dengan yang lain seperti jarak antara bumi dengan bintang yang sangat apa? Jauh sekali jaraknya. Ini 100 tahun, ini 500 tahun. Bisa jadi ini adalah 100 yang lainnya. Ada 100, ada 100 di sana, ada 100 di sana. Masing-masing tingkatannya apa? Berbeda. Nah berikutnya Fudalata bin Ubaid, dari Fadalata ibni Ubaidin radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, wa ana za'imun, aku jamin, aku yang menjadi penjamin, aku tanggung, aku jamin. Maka kata Rasulullah, aku jamin, ana za'im, saya akan memberikan. Waz-za'imul hamil, dan za'im itu adalah hamil, kafil. Hamil itu yang memberikan jaminan. Hamil yang saya yang saya memberikan jaminan. Ini hamil. Za'im, hamil itu sama maknanya. Saya memberikan jaminan kepada liman amanabi, kepada orang yang beriman, beriman kepadaku, wa aslama, masuk Islam, wa hajara, hijrah. Subhanallah. Cukup dia beriman, masuk Islam, hijrah. Saya jamin bibaitin, dengan sebuah rumah, fi rabadil jannah, di sebuah rumah yang ada fi rabadil jannah, yang ada di rabadil jannah, di emperannya surga, di sekitar sekeliling surga, yaitu apa? Halamannya surga. Fi rabadil jannah, kebun atau tamannya surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Rabat, tadi rabat adalah pinggiran atau emperan. Ini yang paling apa? Luar. Ini di tengah surga. Ini agak lebih ke tengah, bagian lebih ke tengah surga. Wa bi baitin fi wasatil jannah, wa ana za'imun, dan aku mempunyai, aku memberikan jaminan, liman amana bi wa aslama, bagi orang yang beriman dan masuk Islam, berserah diri, wajahada. Kalau tadi hijrah, sekarang apa? Tambah jihad. Wajahada fi sabilillah. Nah, ini orang yang berjihad di jalan Allah. Bibaitin fi rabadil jannah, memberikan rumah yang ada di rabadil jannah, di pinggiran surga. Wa bibaitin fi wasatil jannah, di rumah yang ada di tengah surga. Jadi bukan hanya satu rumah yang diberikan, bukan hanya satu rumah, tapi yang ada di pinggiran surga, yang ada di tengah surga. Wa bibaitin fi a'la ghurafil jannah, dan rumah yang ada di bagian paling tinggi, yang ada di kamar-kamar yang ada di dalam surga. Nggak terbayang ini sudah. Jadi 3 rumah, di pinggiran dia punya, di tengah dia punya, di bagian paling tinggi dia juga punya apa? Punya rumah, diberikan. Faman fa'ala dzalika,
Barang siapa yang melakukan hal itu, lam yada' lil khairi matlaba, dia tidak akan membiarkan satupun kebaikan kecuali dia akan mencarinya. Dia akan apa? Senantiasa mencari, mengejar kebaikan itu. Masya Allah. Wala minasyarri maharaba. Sudah, nggak ada lagi perlu rasa takut dari keburukan. Wala minasyarri maharaba. Ini tidak tersisa sedikit pun yang perlu ditakuti. Tidak perlu sedikit pun yang perlu ditakuti. Lam wala minasyarri maharaba. Yamutu haitsu syaa an yamut. Silahkan dia mati bagaimanapun dia mati. Artinya amalan apapun yang dia lakukan tidak perlu dia khawatir. Kalau dia sudah apa? Beriman, masuk Islam dan berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Ini langsung disediakan oleh Allah SWT, bukan satu rumah. Ini. Dan sudah disebutkan bagaimana derajat yang ada di dalam surga atau orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga dalam hadis yang sebelumnya. Masya Allah. Kita baca terakhir ini ya. Wa an Abi Umamah. Yang terakhir, wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'im, aku menjadi penjamin. Aku jamin, gampangannya demikian. Saya jamin bibaitin, dengan sebuah rumah fi rabadil jannah, yang ada di pinggiran surga, rabat, di halaman surga. Liman tarakal mira'a, bagi yang meninggalkan mira', perdebatan. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, dia tidak perlu berdebat, sudah. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar, dia tinggalkan berdebat, dia tinggalkan perdebatan untuk membela diri. Tidak perlu, sudah, dia berada di atas kebenaran. Yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin sebuah rumah, bahwa Rasulullah SAW menjamin seseorang dapat rumah. Saya jamin sebuah rumah dia akan dapatkan. Bagi siapa? Liman tarakal kadhib, bagi yang meninggalkan dusta. Subhanallah, dusta ini perkara yang merupakan salah satu dosa besar, sifatnya orang munafik. Kalau dia karena Allah, wa in kana, meskipun mazihan, meskipun hanya untuk guyonan saja, saya cuma guyon saja, cuma bersendau gurau. Banyak di antara kita sering orang itu hanya main-main, tapi dia apa? Dusta. Bahkan ada acara April Mop. Tahu April Mop gak ini? Tanggal berapa saya lupa. 4, hafal ini ya. Ini April Mop. Apa itu April Mop? Itu sebenarnya sejarah kelam bagi kaum muslimin. Itu adalah tanggal di mana kaum muslimin ditipu oleh tentara salib. Ditipu pada saat mereka nggak bisa mengalahkan atau nggak bisa mengalahkan kaum muslimin, maka mereka menggunakan cara tipuan. Bagi yang mau apa, mereka disiapkan perahu, katanya, silahkan yang mau meninggalkan tempat mereka. Jadi pada hari itu dibantai kaum muslimin habis-habisan dengan cara ditipu. Dan itu diperingati oleh mereka. Ya, kalau kaum muslimin memperingati April Mop, yaitu memperingati tanggal di mana kaum muslimin dibantai dengan cara ditipu. Cerita lengkapnya apa? Panjang. Tetapi ini, subhanallah, kedustaan. Dan ada sebagian di antara kelompok yang menisbatkan kepada Islam, kaum Syiah, yang mereka menjadikan dusta adalah merupakan bagian dari ibadah. Ini
Bahkan mereka menganggap tidaklah seseorang itu muslim kalau enggak melakukan taqiyah. Sebut dengan taqiyah, hakikatnya dusta. Nih, wa in kana marjihan. Jadi kalau seandainya hanya sekedar bergurau kemudian dusta, waliyadzubillah. Dan ini salah satu yang dilaknat oleh Allah SWT. Kalau dia meninggalkan, maka dijamin masuk surga, rumah yang ada di tengah surga. Wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquh. Dan rumah yang ada di bagian paling tinggi dari surga bagi yang bagus akhlaknya. Bagi yang bagus akhlaknya, dalam sebagian bacaan hasana khuluqahu, bagi yang memperbaiki akhlaknya. Bagi yang memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak itu terkadang bisa jadi bawaan. Seseorang mempunyai sifat yang memang sejak kecil sudah tertatih atau terlatih akhlaknya, dididik oleh orang tuanya, atau bahkan menjadi sifat dasar. Maka ini luar biasa. Yang dia itu sebenarnya dari sisi akhlak mungkin dia ini tidak baik, tetapi ketika dia mengetahui kebaikan akhlak, dia memperbaiki akhlaknya, memperbaiki tingkah laku perilakunya, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, maka ini salah satu yang paling tinggi tingkatannya di dalam surga. Masya Allah, paling tinggi tingkatannya di dalam surga. Baik, sampai di sini, insya Allah.